warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Sebagai makhluk sosial, perlu adanya komunikasi yang terjalin antar sesama manusia. Komunikasi tersebut harus dilakukan secara efektif untuk terciptanya hubungan yang baik dan harmonis. Perlu adanya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang paling banyak kita lakukan yaitu di dalam ruang lingkup keluarga. Pada video kali ini, aku akan memberikan sedikit contoh dan penerapan komunikasi efektif di dalam ruang lingkup keluarga dengan memanfaatkan aspek verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi efektif dengan menggunakan pesan atau simbol verbal. Pernyataan lisan diucapkan melalui kata-kata. Contoh komunikasi efektif dalam keluarga dengan memanfaatkan aspek komunikasi verbal yang pertama adalah permintaan izin kepada orang tua. Di dalam keluarga, ada kalanya seorang anak meminta izin kepada orang tua ketika ingin melakukan sesuatu atau hendak bepergian. Komunikasi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang santun. Ini merupakan contoh penerapan paling umum yang terjadi di dalam keluarga. Yang kedua, diskusi keluarga. Diskusi keluarga dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Semua anggota keluarga dilibatkan. Bisa juga dengan komunikasi interpersonal, hanya orang tua dan anak saja yang berdiskusi. Yang ketiga, berbagi cerita dan pengalaman. Kebiasaan ini sudah sering terjadi di dalam keluarga, di mana keluarga saling berbagi cerita dan pengalaman satu sama lain. Penerapan komunikasi ini sangat bagus untuk merekatkan jalinan kasih sayang antar anak dan orang tua, dan bisa terbuka satu sama lain. Yang keempat, komunikasi jarak jauh antar anggota keluarga. Saat sudah dewasa, anak akan sering meninggalkan orang tuanya untuk merantau ataupun mencari jati dirinya. Komunikasi dilakukan secara jarak jauh. Zaman semakin canggih, kemudahan teknologi menjadi suatu hal yang tidak sulit lagi. Komunikasi bisa dilakukan dengan cara mengirim pesan, via telepon, video call, dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi berisi pesan yang tidak disampaikan dengan menggunakan kata-kata. Setiap informasi atau tindakan dikomunikasikan secara simbolis. Komunikasi nonverbal mendukung pesan yang disampaikan secara verbal. Contoh komunikasi efektif dalam keluarga dengan memanfaatkan aspek komunikasi nonverbal adalah 1. Berpelukan. Maksud dari berpelukan di sini dengan keluarga ya, dengan orang tua, anak, bisa juga dengan istri maupun suami. Eits, tapi bagi yang sudah berumah tangga ya. Yang kedua, beraktivitas bersama. Untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga, perlu adanya aktivitas yang dilakukan bersama. Seperti mencuci piring, menyapu, atau membantu ibu dan ayah membersihkan rumah. Yang ketiga, bersalaman. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ada baiknya kita selalu bersalaman ketika hendak pergi kuliah, kerja, merantau, dan lain sebagainya. Untuk keselamatan diri dan izin kepada orang tua. Ini termasuk etika umum yang diterapkan oleh seorang anak di dalam keluarga. Yang keempat, penampilan. Saat kamu berpenampilan tidak rapi, komunikasi dalam keluarga menjadi sangat tidak karuan. Dikarenakan perspektif keluarga menganggap bahwa diri kamu adalah seorang yang malas dalam hal berpenampilan. Sehingga orang tua menuntut anaknya untuk rapi, wangi, bersih, agar first impression terhadap orang lain menjadi suatu hal yang baik. Itu tadi contoh dan penerapan komunikasi efektif dalam ruang lingkup keluarga dengan memanfaatkan aspek verbal dan non-verbal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.